Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 mata kuliah Manajemen PAUD Non-Formal akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengkaji gaya kepemimpinan transformasional. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Rakesya Digna Azahra, yang kedua Adelita Lukifania, dan yang ketiga Kofianida Nurrohma. Artikel 1 yaitu tentang profil kepemimpinan pengelola PAUD dalam kualitas layanan di kelompok bermain atau KB. Almuna Kota Semarang. Artikel 2 mengenai tentang kepemimpinan transformasional kepala sekolah pada perubahan organisasi di Omah Bocah An-Nafi. Kepemimpinan transformasional ialah kepemimpinan yang memiliki visi jauh depan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut ke dalam organisasi, mempelopori perubahan dan memberikan motivasi dan inspirasi kepada individu-individu karyawan untuk kreatif dan inovatif, serta membangun teamwork yang solid, membawa pembaharuan dalam etos kerja dan kinerja manajemen, berani dan bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan organisasi, menurut PES 1994. Kemudian, menurut PES dan Apolio, terdapat 4 dimensi dalam penerapan kepemimpinan transformasional, yaitu Idealias Influence atau Charismatic Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, dan Individualist Consideration. Selanjutnya, perbandingan kedua jurnal akan dibacakan oleh Ovi dan Adel. Untuk Ovi dan Adel, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dari kedua jurnal. Yang pertama, pada kepemimpinan Kepala Sekolah Almuna dan Kepala Sekolah Omah Bocah An-Nafi dalam penerapan kepemimpinan transformasional terlihat berbeda. Kepala Sekolah Almuna cenderung hanya menerapkan dimensi inspirational motivation dan intellectual stimulation. Sedangkan Kepala Sekolah PAUD Omah Bocah An-Nafi menerapkan semua dimensi, yaitu idealist influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualist consideration. Selanjutnya, next. Perbandingan yang kedua yaitu pada penerapan dimensi inspirational motivation, Kepala Sekolah Almuna memberikan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja bawahannya. Dalam meningkatkan prestasi organisasi tidak terlepas dari pengaruh kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Semangat kerja serta kualitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan tidak terlepas dari peran serta pengaruh motivasi yang diberikan pemimpin. Sedangkan pada penerapan intellectual stimulation, Kepala Sekolah Almuna mempengaruhi bawahannya dan beranggapan bahwa akan lebih mudah bekerja sama antara pemimpin dan bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi. Perbedaan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Adel. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan perbedaan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, sedangkan pada Kepala Sekolah PAUD Omah Bocah An-Nafi dalam menerapkan dimensi inspirational motivation, Kepala Sekolah memberikan contoh kepada bawahannya seperti job desk dilaksanakan sesuai aturan, berangkat sesuai shift, dan tidak telat. Kepala Sekolah juga memberikan reward yang selalu dipikirkan dan diberikan untuk para karyawannya yang berprestasi dan memenuhi target. Dan pada penerapan dimensi intellectual stimulation, Kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengembangkan dan mengeksplorasi kemampuannya, misalnya tentang permainan tradisional sesuai kebutuhan anak.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan diri para guru dan memiliki pengalaman dalam mengajar di kelas. Next. Sedangkan pada dimensi idealis influence kepala sekolah Omah Bocah An-Nafi, penerapannya yaitu dengan memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk mengungkapkan pendapat atau ide masing-masing. Setiap tahun di PAUD Omah Bocah An-Nafi ada rapat. Di sanalah tempat dituangkannya ide-ide para guru. Dari masing-masing guru berhak mengutarakan ide-ide yang mereka miliki, yang tentunya diharapkan akan menjadi inovasi untuk perkembangan PAUD Omah Bocah An-Nafi. Dan pada dimensi individualist consideration, penerapannya yaitu kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya membuat suasana demokratis sedemokratis mungkin dalam menanggapi permasalahan kepala sekolah, berusaha memahami karakter masing-masing. Kepala sekolah juga menyediakan BPJS Ketenagakerjaan dan menyiapkan cuti 12 kali dalam setahun. Next. Yang terakhir yaitu bahwa tidak semua kepala sekolah PAUD yang menggunakan gaya kepemimpinan transformasional itu dapat menerapkan keempat dimensi ciri-ciri tersebut yang sudah dijelaskan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian yang bisa kelompok 10 jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami utarakan. Sekian dan terima kasih.